Siapakah Yoshi Shiratori? Dan bagaimana bisa ia berhasil kabur dari penjara ketat di Jepang 4 kali berturut-turut? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan membahas cerita tentang Yoshi Shiratori. Dia ini adalah seorang tahanan Jepang pada tahun 1930-an yang sangat terkenal karena Yoshi Shiratori ini berhasil kabur 4 kali berturut-turut dari 4 penjara yang berbeda. Mulai dari penjara yang penjagaannya biasa aja sampai dengan penjara yang super duper ketat penjagaannya. Sampai Yoshi Shiratori ini dijuluki sebagai The Man That No Prison Could Hold. Karena dia itu tidak pernah gagal waktu dia mau coba kabur dari penjara. Shout out to Patrilina Arif yang udah request untuk cerita kali ini. Terima kasih banyak. Dan kalau yang lain mau request, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. And now, let the story begin. Yoshi Shiratori lahir pada tahun 1907 di Aomori, Jepang. Nah, karena dari kecil Yoshi ini udah berasal dari keluarga yang broken home, makanya dia jadi kayak nggak keurus dan kayak nggak ada yang merhatiin. Sehingga pada saat udah dewasa, dia bergabung ke dalam geng-geng kriminal. Di luar kegiatan dengan geng kriminalnya, Yoshi adalah seorang ayah dari 1 anak perempuan dan dia juga sebenarnya bekerja di pabrik tahu sebelum akhirnya ia bekerja di kapal penangkapan kepiting. Tapi dari kerja kayak gitu, Yoshi merasa kalau hal itu tidak memberikan dia uang yang banyak. Jadi untuk memberikan uang tambahan, Yoshi bersama geng kriminalnya ini sering banget berjudi dan juga mencuri. Nah sayangnya pada tahun 1933, Yoshi dikambing hitamkan oleh geng kriminalnya dan dituduh telah membunuh dan juga merampok. Sehingga ia diberikan hukuman penjara dan ditahan di penjara Aomori. Penjara Aomori ini adalah penjara yang sangat kejam karena para petugas penjara di sana suka menyiksa para tahanannya. Sampai-sampai si Yoshi ini gak tahan banget sama keadaan penjara. Dan setelah 3 tahun dia berada di penjara, dia kayak merasa pengen banget kabur gitu dari penjara itu. Sampai suatu saat dia merencanakan untuk kabur dengan menggunakan sebuah kawat yang dia ambil dari ember kayu yang digunakan untuk mandi. Jadi momen pergantian petugas penjara yang selama 15 menit ini dia gunakan untuk kabur dari penjara. Pertama, dia buka dulu nih borgolnya. Terus udah gitu, dia buka pintu selnya. Nah, pintu sel kan ada banyak dan dia harus memanfaatkan 15 menit itu untuk membuka semua pintu sel yang ada di penjara. Dan akhirnya dia berhasil keluar dari penjara Aomori tanpa ketahuan sama 1 petugas pun. Rencana kabur yang pertama berhasil. Tapi kebebasannya Yoshi ini gak bertahan lama. Dia berhasil kabur selama 3 hari aja sebelum kembali ditangkap karena Yoshi mencuri persediaan rumah sakit seperti makanan dan juga obat-obatan. Setelah kembali ditangkap, Yoshi ini dimasukkan ke penjara Akita pada tahun 1936. Dan pada saat itu, dia diberikan hukuman seumur hidup karena telah melarikan diri dari penjara dan juga mencuri. Tapi kalian tahu apa yang dipikirin sama Yoshi waktu pertama kali dia masuk penjara Akita? Yaitu gimana caranya dia kabur dari penjara. Udah kan nih, dia dimasukin ke dalam sel, habis itu dia observe tuh sel-sel itu kelemahannya ada di mana. Nah, dia ini mengamati selnya itu nggak cuma sehari, tapi kayak beberapa hari sampai beberapa minggu, sampai akhirnya dia capek. Terus karena dia capek, dia kayak nyerah dan mencoba untuk beristirahat dengan tiduran di atas lantai. Waktu tiduran itu, dia ngeliat ke atap dan di sana ada ventilasi udara. Langsung muncul ilhamnya. Dia akan kabur lewat saluran udara tersebut. Tapi tidak semudah itu. Kondisi dari penjara ini atapnya tuh sangat tinggi. Satu-satunya cara untuk menuju saluran udara yang ada di atap adalah dengan cara memanjat tembok. Tapi manjat tembok di situ juga tidak semudah itu, Ferguson. Karena tembok di penjara itu sangat-sangat halus sampai nggak bisa dipanjat. Terus Yoshi ini kayak mikir banget gimana caranya dia bisa sampai ke atas untuk buka saluran udara. Nah, karena ukuran sel di penjara Akita ini sangat sempit dan sangat kecil, jadi dia mulai mencoba memanjat. Dia nempelin tangan kanan sama tangan kirinya di tembok, kakinya juga, terus dia mulai kayak manjat tembok. Gitulah.
Dan itu dia lakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai dia menemukan trik yang paling benar untuk manjat sampai ke atas. Waktu dia udah berhasil sampai ke atas, ternyata saluran udara ini diikat sama baut gitu. Dan dia harus melepaskan baut itu satu persatu. Walaupun tidak sesingkat dan semudah itu, akhirnya bisa lepas semua nih bautnya. Dan dia ngelepasin semua baut itu sambil manjat tembok. Kurang Spider-Man apa dia coba? Sampai suatu malam hujan deras datang. Dan dia memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari penjara. Dia berharap petugas-petugas ini nggak ada yang dengar waktu dia berjalan lewat saluran udara yang sempit itu. Dan akhirnya berhasil dong rencana kabur dia yang kedua. Tapi setelah dia berhasil keluar dari penjara, hidupnya nih kayak luntang-lantung. Dia nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Dan dia juga nggak berani pulang ke rumah keluarganya. Karena dia curiga kalau keluarganya ini akan melaporkan dia ke pihak berwajib lagi. Terus kayak dia kepikiran sama satu orang, yaitu seorang polisi yang sangat baik terhadap dirinya waktu dia lagi ada di penjara Aomori. Udah kan, dia pergilah nih ke rumah polisi yang baik itu. Sampai di rumah polisi, polisi ini menyambut dengan senang hati. Dikasih makan, dikasih tinggal. Tapi ternyata polisi ini di belakangnya Yoshi, dia melaporkan Yoshi kepada pihak berwajib lagi. Ya namanya juga polisi kan, kayak udah kerjaannya melaporkan napi yang kabur dari penjara. Setelah Yoshi selesai bersih-bersih, tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Tok, tok, tok. Siapa itu? Ternyata polisi sudah datang untuk kembali menangkap Yoshi Shiratori. Yoshi yang tadinya percaya banget sama polisi itu jadi trauma dan gak mau percaya lagi sama polisi. Dan kali ini Yoshi dimasukin ke penjara Abashiri yang ada di Hokkaido Utara. Nah, penjara ini adalah penjara yang katanya Alcatraz-nya Jepang dan tempat penjahat kelas kakap yang ada di Jepang. Penjara ini dikelilingi oleh gunung es, jadi kayak tahanan di sana tuh gak bisa banget kabur dari penjara Abashiri. Yoshi dimasukin ke penjara ini karena dia udah berhasil kabur 2 kali dari penjara dan polisi gak mau dia kabur lagi dari penjara sampai akhirnya dia dimasukin ke Abashiri yang penjagaannya super ketat. Tapi kalian bisa tebak nggak apa yang ada di pikirannya Yoshi waktu dia pertama masuk ke penjara Abashiri? Yaitu gimana cara dia kabur. Dan otak jeniusnya Yoshi ini berpikir sampai dia menemukan caranya, yaitu menggunakan miso soup. Miso soup kalian tahu, itu adalah side dish yang selalu ada waktu kita lagi makan makanan Jepang gitu, kayak bento-bentoan gitu, pasti ada yang namanya miso soup. Nah itu, dia pakai miso soup itu buat kabur dari penjara. Gimana caranya? Jadi setiap pagi nih, para tahanan ini dikasih sarapan yaitu miso soup. Nah sama si Yoshi, miso soup itu kayak disisain gitu sedikit. Sisanya disemburin ke engsel-engsel pintu selnya dan juga ke borgol yang dipakai sama Yoshi. Kenapa dia pakai miso soup? Karena di miso soup itu mengandung garam dan garam ini bisa membuat besi jadi karatan. Dan akhirnya besi itu jadi gampang untuk dihancurkan. Pinter banget gak sih dia? Hebat loh. Aku aja nggak tahu loh kalau miso soup tuh bisa bikin karatan besi. Ya pokoknya setiap pagi dia ngelakuin itu, nyembur-nyemburin miso soup itu. Sampai pada suatu hari, di tanggal 26 Agustus 1944, ada pemadaman listrik rutin yang dilakukan pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, itulah momen dia kabur dari penjara Abashiri. Jadi, borgolnya dia nih yang udah karatan, dia copotin. Yang kedua, dia copotin itu pintu kecil yang buat kasih makanan. Ketiga, dia buka semua bajunya, kecuali dalemannya. Dan ini dia saat dia kabur dari selnya, yaitu lewat pintu kecil tempat kasih makanan ke tahanan. Coba bayangin, pintu kasih makanan itu kan kayak cuma segimana sih? Kecil loh. Tapi kalian tahu nggak gimana cara dia ngeluarin badannya dari pintu sekecil itu? Yaitu dengan cara memelintir pundaknya sendiri. Jadi pertama dia keluarin dulu nih kepalanya. Terus habis itu dia dislocate pundaknya. Baru dia bisa keluar. Dan dia berhasil dalam keadaan gelap gulita. Setelah dia berhasil keluar, dia balikin lagi deh tuh pundaknya jadi normal lagi. Setelah dia berhasil keluar dari selnya,
dia melihat kalau atapnya ini kayak ada bolongan gitu. Dan dia mencoba untuk memanjat ke atas atap. Dan kalian tahu, dia berhasil kabur dari penjara yang ketiga. Nah, aksi dia kabur dari penjara Abashiri ini sangat terkenal, bahkan sampai menjadi headline di media-media massa yang ada di Hokkaido. Yoshi ini berhasil kabur pada tahun 1944 dan berhasil bebas 2 tahun sampai dengan tahun 1946. Samalah kejadiannya, dia bebas tapi hidupnya nih luntang-lantung. Nggak punya kerjaan, nggak punya uang, nggak bisa kembali lagi ke rumah keluarga-keluarganya. Sampai akhirnya, saking dia kelaparan, dia mencuri makanan, yaitu sebuah tomat. Dan pemilik kebun tomat ini mengetahui aksi kriminal dari Yoshi. Terus Yoshi dan pemilik kebun ini berantem sampai akhirnya Yoshi membunuh si pemilik kebun. Nah, karena ada saksi mata di situ, akhirnya Yoshi kembali ditangkap oleh polisi. Dan karena Yoshi ini adalah narapidana yang kabur dari penjara Abashiri, langsunglah dia diadili dan kemudian diberikan hukuman mati, yang eksekusinya akan dilaksanakan di tahun 1947. Sambil menunggu waktu eksekusinya, Yoshi Shiratori ditahan di penjara Sapporo. Nah, karena Yoshi ini udah berhasil 3 kali kabur dari penjara, bahkan dia berhasil kabur dari penjara Abashiri yang penjagaannya super duper ketat. Jadi, sel penjaranya Yoshi ini dibuat secara khusus dengan penjagaan yang super duper 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 ketat. Dengan 6 penjaga yang berjaga 24 jam setiap harinya dan selalu membawa senjata api. Gak cuma itu, kunci dari pintu selnya Yoshi ini dibuat berlapis dan di dalam selnya Yoshi ini ventilasi udaranya ukurannya sangat kecil yang tidak memungkinkan dia untuk kabur dari situ. Nah, pada saat itu Yoshi sudah merasa kalau dirinya udah tua, kayak udah umur 40-an gitu. Jadi dia kayak udah capek masuk keluar penjara dan udah capek kabur dari penjara. Tapi dia masih punya keinginan untuk hidup bebas. Akhirnya dia mulai mengobservasi selnya, kira-kira ada kelemahan apa di sana. Kalau pintu udah jelas, pengamanannya udah berlapis. Ventilasi udah nggak mungkin, tangan doang kali yang muat. Terus gimana badannya mau dipelintir semua? No. Tapi dia menemukan kelemahannya yang pertama, yaitu tangannya nggak diborgol. Petugas penjara Sapporo udah pede banget kalau selnya itu sangat aman dan sangat terjaga dengan ketat. Jadi, si Yoshi ini nggak dipakein borgol. Itulah kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua, karena para petugas penjara Sapporo ini sangat berfokus kepada pintu dan juga ventilasi udara, mereka lengah terhadap lantai selnya si Yoshi. Mulai dari situlah nih, Yoshi berpikir untuk melepas lantai kayu selnya dan mulai menggali tanah yang ada di bawah selnya. Dengan apa dia menggali? Dengan mangkuk yang selalu diberikan oleh petugas penjara saat makan. Jadi setiap malam Yoshi ini menggali tanah yang ada di bawah selnya dia. Jadi Yoshi mengelabui para penjaga selnya dengan menaruh kayu-kayu lantai itu di dalam selimut tidurnya. Terus dia menutupi lubang di lantai selnya dengan menggunakan alas tidurnya. Setiap malam selama berbulan-bulan dia mencoba untuk menggali tanah di bawah selnya. Dan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk dia kembali bisa kabur keluar dari penjara yang keempat. Kalian penasaran kan di mana Yoshi menaruh tanah bekas galiannya? Jadi selnya di penjara Sapporo ini setelah lantai kayu itu kayak ada space gitu sampai ada tanah. Nah, di space inilah si Yoshi menaruh tanah galiannya. Dan akhirnya dia bisa kabur keluar dari penjara. Jenius kan? Setelah keluar dari penjara Sapporo pada tahun 1947, Yoshi ini berhasil bebas selama 1 tahun sampai suatu hari Yoshi ini bertemu dengan polisi. Panik dong dia ketemu polisi, takut ketahuan kalau dia adalah narapidana yang kabur. Tapi polisinya ini santuy banget. Polisi ini malah ngasih rokok ke Yoshi, padahal pada saat itu rokok adalah barang yang sangat mahal. Kayak rokok tuh sesuatu yang mewah gitu.
Terus dia langsung berpikir, kok polisi ini baik banget, beda banget sama polisi yang kemarin yang mengkhianati dia. Akhirnya karena dia udah mulai percaya sama polisi yang ngasih dia rokok, dia mulai membuka dirinya dan menceritakan kalau dia adalah Yoshi Shiratori, si narapidana yang berhasil kabur 4 kali dari penjara. Terus polisi ini kayak nggak langsung nangkep si Yoshi, tapi dia malah nanya dan menawarkan ke Yoshi untuk membawa dia ke pihak berwenang. Terus, Yoshi ini akhirnya mau kembali dibawa ke pihak berwenang asalkan ditemenin sama polisi tersebut. Akhirnya, Yoshi kembali ditangkap dan diadili di Pengadilan Tinggi Sapporo. Tapi, sebelumnya kan Yoshi dikasih hukuman mati. Yang sekarang, hukumannya ini diganti jadi hukuman 20 tahun penjara aja. Kenapa bisa diganti jadi penjara 20 tahun? Karena selama 4 kali dia kabur dari penjara, Yoshi ini tidak pernah menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap petugas penjara ataupun polisi. Dan hukuman dia karena telah membunuh seorang pemilik kebun itu juga diganti nih dengan hukuman 20 tahun karena pada saat itu hukum di Jepang diganti setelah Perang Dunia Kedua selesai. Dan sebelum dimasukin ke penjara lagi, Yoshi mengajukan permintaan untuk ditempatkan di penjara yang ada di Tokyo. Dan akhirnya Yoshi ditahan di penjara Fushu. Nah, selama dia di penjara, Yoshi ini sangat bersikap baik sampai dia dijadikan model tahanan di penjara Fushu. Dan akhirnya Yoshi ini naik banding dan dibebaskan secara bersyarat di tahun 1961. Jadi dia nggak di penjara selama 20 tahun, tapi cuma 14 tahun aja. Setelah dia keluar dari penjara, akhirnya dia pulang ke kampung halamannya di Aomori dan kembali bertemu anaknya. Setelah itu, Yoshi Shiratori menjalani kehidupan yang normal sampai dia meninggal pada tahun 1979 karena serangan jantung. Sebenarnya ada motif di balik kenapa Yoshi ini suka banget kabur dari penjara. Selain keinginannya untuk bebas, alasan lain kenapa Yoshi Shiratori ini kabur dari penjara adalah karena dia sangat marah sama petugas penjara yang memperlakukan para tahanan sangat tidak manusiawi. Tapi setelah Perang Dunia Kedua selesai, perlakuan petugas penjara tidak seburuk sebelumnya. Makanya waktu Yoshi ini masuk penjara Fushu, dia bisa bersikap baik sampai dengan masa tahanannya selesai, sehingga dia bisa pulang ke kampung halamannya dan bertemu dengan anaknya. Nah, saking terkenalnya aksinya dia nih kabur dari penjara sampai 4 kali, patungnya pun sampai dibuat dan dipajang di Museum Penjara Abashiri untuk mengenang aksinya yang sangat fenomenal. Oke, itulah tadi cerita tentang Yoshi Shiratori dan gimana cara dia kabur dari penjara 4 kali. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku, Yoshi Shiratori ini emang jenius banget. Dia bisa sampai mikirin gimana cara dia kabur dari penjara dan berhasil. Kayak setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Dan Yoshi ini adalah orang yang beruntung. Kayak apa ya? Alam semesta tuh mendukung dia untuk kabur dari penjara. Segitu dulu Tusi Story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Nah, untuk kalian yang mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!